Makanya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sepulang saya dari Saudi, sepulang saya dari operasi otak itu, sudah Pak, saya alhamdulillah istiqomah. Sebelum sarapan pagi mesti saya mengkonsumsi madu, ya kan? Kemudian habatus sauda sepertiga sendok, kemudian minyak zaitun 2 sendok, itu sudah itu. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, insya Allah apa yang makarnya Yahudi, insya Allah dengan tibu nabawi bi'idnillah, atas izin Allah kita akan diselamatkan dari makarnya Yahudi. Nah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, balik lagi ke virus corona, masuk kepada itu tadi berarti prolog Pak ya. Ini masuk materi sekarang, jadi materinya baru masuk jam 8. Jadi tadi itu prolog Pak ya, kata pengantar. Nah sekarang kita masuk ke virus corona. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, virus corona yang pertama kali menemukan virus corona itu ilmuwan muslim, yaitu Profesor Dr. Ali Muhammad Zaki PhD. Beliau adalah warga negara Mesir yang dikontrak oleh pemerintah Saudi Arabia di rumah sakit Dr. Sulaiman Faqih di Jeddah, Arab Saudi. Nah, pada saat itu ada seorang pasien umurnya 60, laki-laki, umur 60 tahun, gejalanya demam, batuk pilek, sesak nafas, itu Pak, ada sesak. Habis itu langsung dirawat secara intensif, qadarullah meninggal. Nah setelah itu diambil sampelnya ini tadi oleh Profesor Dr. Ali Muhammad Zaki ini PhD, langsung dicoba diteliti bersama pakar-pakar virologi temannya dia yang ada di Rotterdam, Belanda. Langsung akhirnya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, oleh Profesor Dr. Ali Muhammad Zaki PhD ini, virus corona itu dipublikasikan hasil temuannya ini di sebuah jurnal terkemuka di dunia, yaitu The New England Journal of Medicine, bulan Oktober 2012. Ini penemu pertama kali virus corona, Oktober 2012, dipublikasikan dalam jurnal ilmiah tingkat dunia. Baru kejadian yang sekarang baru nyebar 2019. 2020 ya kan, 2020 pas Pak, pas Imlek gitu kan ya, pas hari raya Imlek itu penyebarannya ya. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi Pak, boneka Yahudi, proksi Yahudi sekarang ini adalah Amerika dan Cina. Amerika dan Cina. Nah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, jadi ideologi Freemasonry Yahudi itu seperti tombak bermata kembar. Kirinya komunis Cina, kanannya kapitalis Amerika. Jadi dua-duanya ini proksi, bonekanya Yahudi, baik Donald Trump maupun Xi Jinping. Ini waktu di Beijing, ini waktu di Jepang, Presiden Amerika dan Presiden Cina. Nah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, jadi program depopulasi otomatis digerakkan oleh Cina dan Amerika, pengurangan jumlah penduduk ini. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, coba kita bisa melihat bagaimana rezim komunis pada masa Mao Zedong, berapa rakyatnya yang dibunuh. Rakyat Cina yang dibunuh oleh pemimpin ideologi komunis Mao Zedong hampir 50 juta yang dibunuh. Itu Pak jahatnya ideologi komunis. Kamboja ketika dipimpin Pol Pot, berapa rakyatnya yang dibunuh oleh Pol Pot, rezim komunis Kamboja? Hampir 2,5 juta rakyatnya sendiri dibunuh, sampai akhirnya tulang-tulang tengkoraknya itu dibuat piramida seperti model Mesir, ya kan, bangunan piramida itu tulang tengkorak. Jahat. Sampai akhirnya
elitnya Kamboja minta bantuan kepada Danjen Kopassus. Waktu itu siapa Danjen Kopassusnya? Pak Prabowo Subianto. Minta supaya dilatih pasukan khusus kepada Pak Prabowo untuk menangkap Pol Pot, rezim komunis yang sangat jahat. Akhirnya beberapa pasukan Kamboja langsung dilatih oleh Pak Prabowo Subianto di Kopassus, markas Kopassus. Langsung bisa ditangkap Pol Pot. Itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Bahkan bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ketika peperangan antara Mujahidin Palestina dengan tentara Israel pada bulan Ramadan 2014 ya, 2014, selama 50 hari, mulai bulan Ramadan sampai bulan Syawal, 50 hari peperangan antara Brigade Al-Qassam ya dengan tentara Israel. Seluruh analis dunia menganalisa dimenangkan peperangan selama 50 hari antara kaum muslimin Gaza Palestina dengan tentara Israel itu dimenangkan oleh Brigade Al-Qassam. Nah, pertanyaannya, kok begitu cepatnya kekuatan elit pasukan Brigade Al-Qassam? Ternyata siapa yang melatih? Bapak Prabowo Subianto. Ketika beliau di Yordan, Pak Prabowo kan bertahun-tahun di Yordan, beliau manfaatkan untuk melatih pasukan Gaza Palestina. Itu, dan itu tidak pernah diekspos Jawa Pos ya. Apalagi Metro TV. Tidak akan pernah. Dan itu tidak pernah diekspos. Luar biasa pasukan elitnya Brigade Al-Qassam Gaza Palestina. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Jadi Pak, korban nyawa manusia akibat ideologi komunisme itu lebih besar ketimbang korban seluruh perang di jagat raya ini. Kalau dikumpulkan perang dunia 1, perang dunia 2, perang Korea, perang Vietnam, Afghanistan, Irak, Palestina, dan Lebanon, semua digabung jadi satu, dibandingkan korban ideologi komunis itu lebih besar ideologi komunis. Jahat memang ideologi komunis, haus darah. Ya, dan Indonesia juga peristiwa Madiun 48 dan peristiwa G30S PKI 65. Jadi jahat, fasad ideologi komunis itu merusak kehidupan tatanan dunia. Bahkan puncaknya rezim komunis Cina di bawah pimpinan Xi Jinping telah membunuh umat Islam Uighur hampir 1 juta. Dari 5,5 juta umat Islam yang ditangkap, dimasukkan di kamp-kamp tahanan, itu 1 juta dibunuh oleh rezim komunis Cina di bawah pimpinan Xi Jinping. Tidak hanya dibunuh, dibedah, diambil organ tubuhnya, jantung, ginjal, hati, paru-paru. Coba. Bahkan LSM dunia itu mengekspos hasil penjualan organ tubuh umat Islam Uighur yang dijual oleh rezim komunis Cina di bawah pimpinan Xi Jinping, itu menghasilkan fulus 14 triliun. Bahkan dokter-dokter yang sempat keluar dari Cina, yang artinya dia sudah nggak kuat menghadapi kondisi seperti itu, dia merasa menyesal, itu merupakan kejahatan kemanusiaan terhadap umat Islam Uighur. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, itu sampai dia memberikan testimoni, ada yang ditembak oleh tentara Cina, umat Islam Uighur di kamp tahanan ini ditembak, masih hidup. Saat itu juga disuruh membedah, padahal masih hidup, tanpa anestesi, tanpa bios, Pak. Jahat, Pak. Jadi seperti itu kejahatan yang dilakukan oleh rezim komunis Cina. Akhirnya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, yang kita saksikan, sampai seluruh dunia termasuk umat Islam di Malang, termasuk umat Islam seluruh Indonesia, melakukan protes terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim komunis Cina. Jadi Pak, kalau kita kembalikan pada agama, Rasulullah akan mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu dzulman fa inna dzulman yaumil qiyamah. Takutlah kalian akan
kezaliman, karena kezaliman itu bisa membuat gelap nanti di yaumil kiamat. Dan Rasulullah ingatkan, hati-hati terhadap doanya orang yang dizalimi, mudah dikabulkan oleh Allah, tidak ada hijab. Jadi Pak, virus corona ini adalah dampak dari doa umat Islam Uighur yang dizalimi oleh rezim komunis Cina. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Begitu juga Amerika. Jadi antara Cina Amerika ini, ya Allah, Amerika ini Pak, jadi kata Profesor Rodney Shakespeare ini, seorang tokoh guru besar ilmu politik di Inggris, di London, dia katakan dunia ini penuh terorisme terorganisir. Saya mengacu pada serangkaian perang terorisme Amerika setelah terus pada Islam, pada umat Islam, kuantitasnya itu sama dengan perang sepertiga dunia. Jadi sampai dia mengatakan kini saatnya dunia harus ngomong bahwa Amerika itu adalah teroris number one. Tapi sayang Pak, kita lihat kan, yang membantai umat Islam Uighur Cina, yang membantai umat Islam Rohingya Myanmar, rezim Buddha, yang membantai umat Islam Palestina Israel, yang membantai umat Islam Tartar Rusia, yang membantai umat Islam Kashmir dengan India, yang membantai umat Islam di Afghanistan, Irak, Suriah, Amerika. Tapi Pak, selama ini yang dituduh teroris umat Islam, sudah jadi korban dituduh lagi. Inilah ketidakadilan global. Karena media informasi dikuasai Yahudi, sehingga akhirnya Pak, mereka yang melakukan kejahatan kemanusiaan tapi yang dituduh teroris umat Islam. Inilah kondisinya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, tepat hari Kamis 17 November 2019, hari Kamis malam, pada saat jamuan makan malam di New York, Amerika, Henry Kissinger, Bapak lihat sendiri, ini Donald Trump, ini Henry Kissinger, ini Xi Jinping, ini Henry Kissinger, umurnya sudah 98 tahun. Henry Kissinger ini tokoh Yahudi yang pengendali semua presiden-presiden seluruh Indonesia, seluruh dunia ini, dia ini pengendalinya. Jadi kalau Henry Kissinger ngomong ini, pasti seluruh ini samina wa. Akhirnya ketika jamuan makan malam di New York tanggal 17 November 2019, dia katakan, Henry Kissinger mengatakan Cina telah menang. Bahkan beliau katakan perusahaan milik negara Cina mengoperasikan setidaknya 29 pelabuhan di 15 negara termasuk Indonesia dengan program One Belt One Road. Bahkan melalui kekuatan lunak soft power, Cina bahkan mempengaruhi dunia Arab dan Timur Tengah. Jadi ini Cina ini negara adidaya baru yang kemampuan militernya sudah melampaui Amerika, sehingga akhirnya Cina ingin mengembangkan senjata biologis untuk peperangan ke depan. Bagaimana caranya? Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bagaimana caranya? Yaitu mencuri virus corona yang ada di lab Kanada, dicuri. Itu operasi intelijen. Kemudian dikembangkan di laboratorium pusat persenjataan senjata biologis di kota Wuhan, Cina. Tidak tahunya bocor. Wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ini. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sampai akhirnya ini loh, ini kan diungkap oleh mantan intelijen Mossad. Jadi ternyata virus corona ini berkaitan dengan hasil pengembangan senjata biologis Cina di kota Wuhan. Itu dicuri dari lab Kanada, dikembangkan untuk menjadi senjata biologis untuk mempersiapkan perang ke depan. Bahkan ini mengungkapkan seberapa cepat satu penyakit baru ini dapat menyebar. Ini
Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, jadi bukan wabah. Jadi virus corona ini senjata biologis yang bocor di laboratorium Wuhan. Ini kebohongan. Bapak ibu yang dirahmati Allah, ini sebuah kebohongan. Bapak, coba kita lihat ya. Sampai akhirnya bapak ibu yang dirahmati Allah, pada saat peringatan 70 tahun Xi Jinping itu dia mengatakan tidak ada kekuatan yang bisa menggoncang Cina, tidak ada kekuatan yang bisa mendekati Cina. Ini sudah sombongnya sudah mulai itu. Akhirnya Allah turunkan virus ini, ya kan? Jadi ternyata ini masih mengingatkan kita pada saat kesombongan Raja Namrud pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Cukup Allah datangkan satu ekor nyamuk untuk menghabisi Raja Namrud. Nah sekarang Cina menyombongkan diri, kekuatan militer sedunia sudah di atas kekuatan Amerika, sampai dia ciptakan senjata biologis, ya kan? Nah ini ternyata bocor. Jadi Pak, sampai seperti ini kesombongannya itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Coba, tidak ada satupun yang bisa mendikte apa yang harus Cina lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi ternyata kekuatan militer, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara Cina ternyata dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk Allah yang kecil, tidak bisa dilihat oleh mata, tapi baru bisa dilihat lewat mikroskop. Mengingatkan kita pada masa Raja Namrud, ya kan? Ketika dengan kesombongannya Allah turunkan satu ekor nyamuk, langsung Pak hancur Cina dengan tentaranya Allah berupa virus corona. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah virus corona. Sehingga akhirnya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sampai 16 Januari 2020 itu 56 yang mati di jalan-jalan, jatuh di jalan mati, 1975 yang terinfeksi. Sehingga akhirnya semua penduduk kota Wuhan panik, ketakutan. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, banyak yang mati itu langsung dibungkus seperti kotak-kotak plastik supaya tidak menyebar virus ini.